Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Eh, Kemarin saya ingin mengulas sedikit mengenai bagian ketiga yang kita bahas dalam eh, kajian hukum positif di Majelis Keluarga Indonesia, yakni janji dalam tinjauan hukum positif dan juga tinjauannya dalam hukum Islam. Sebenarnya bagaimana sih janji? Pada dasarnya sebuah janji itu adalah sebuah perkataan atau ucapan seseorang yang mengatakan akan mengerjakan sesuatu atau akan memberikan sesuatu kepada orang lain seperti itu. Nah, itu yang disebut prestasinya. Ketika ucapan atau perbuatan eh, sesuatu itu tidak diucapkan, maka dalam perjanjian biasa kita kenal one prestasi. Artinya prestasinya tidak dijalankan. Nah, terus eh, kita mengulas sedikit dari kemarin itu. Terus bagaimana dalam hukum Islam seharusnya janji itu harusnya ditulis sebagaimana ada dalam surat Al-Baqarah ayat 282, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Faktubuh. Kata-kata hendaklah menuliskannya ini memang diartikan karena ini fi'il amr, ada yang mengartikan lil wujub. Kenapa sampai dikatakan wajib untuk menuliskannya? Supaya sebenarnya untuk menghilangkan masalah di kemudian hari. Tidak tidak hanya bersandar kepada saya percaya sama orang itu karena dia adalah orang baik, seperti itu. Eh, Kemudian kemarin juga kita sudah berbicara mengenai boleh nggak kita melakukan perjanjian dengan orang non-Muslim. Jawabannya adalah boleh karena hal tersebut kerap kali dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama perjanjian itu yang dijanjikan adalah halal, maka dibolehkan. Tapi jika isi perjanjiannya itu emang haram, tidak diperbolehkan. Kayak misalkan seperti ini. Kita berjanji akan memberikan satu botol whisky ke seorang teman kita yang non Muslim ketika dia berhasil eh, eh, mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Nah, itu tidak boleh. Janji itu tidak boleh diutarakan oleh seorang Muslim. Ini eh, subbab pertama dari bagian ketiga, yaitu hati-hati dengan janji. Lalu pagi ini dalam 1 jam ke depan, insya Allah kita akan membahas kira-kira klausul atau klausa penting apa sih yang ada di dalam kontrak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, bahwa dalam kontrak itu kita 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 harusnya jeli ya. Dan biasanya orang-orang tertentu itu yang awam sama hukum gitu, dikasih ketika dia melakukan perjanjian, dikasih draft perjanjian, dibaca sepintas saja langsung ditanda tangan. Nah, itu hati-hati. Oke. Okay? Nah, yang pertama, hal yang paling pertama itu adalah ketika kita ngelihat kontrak itu, pertama kan ada judulnya. Judulnya tentang apa nih? Judul misalkan eh, surat perjanjian kerjasama eh, mengelola rumah makan misalkan, atau mengelola tempat pendidikan, atau mengelola lahan parkir seperti itu. Itu judulnya di atas. Kemudian di bawahnya ada pihak-pihak. Nah, yang penting di sini pihak-pihak itu adalah identitas para pihak yang membuat kontrak. Ada pihak pertama, ada pihak kedua, biasanya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan perjanjian itu dibikin atau dibuat eh,
3 pihak seperti itu ya. Tergantung kebutuhan kontraknya. Kemudian setelah identitas itu, di bawah identitas biasanya ada isi mengenai kedudukan posisi para pihak. Ini pendahuluan biasanya. Di bawah para pihak itu ada pendahuluannya. Si pihak dijelaskan pihak pertama itu sebenarnya siapa sih, pihak kedua sebenarnya siapa. Kemudian dalam perjanjian biasanya kalau misalkan ada definisi-definisi khusus dalam sebuah perjanjian itu, maka dicantumkan dalam pendahuluan atau seringkali disebut ketentuan umum. Kemudian ada pasal-pasal ruang lingkup, hak dan kewajiban, pembayaran dan metode dan cara pembayarannya, jangka waktu berlakunya kontrak. Nah ini, sorry. Ini kita akan membahas pointer aja. Nanti setelah itu kita akan coba masuk ke contoh gitu ya. Sambil saya buka Zoom yang satu lagi. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian ada hak dan kewajiban para pihak. Jadi hak si pihak pertama apa saja, hak pihak kedua apa saja, kewajiban pihak pertama apa saja, kewajiban pihak kedua apa saja. Nah, klausul hak dan kewajiban ini dibutuhkan sekali karena apa? Kadang-kadang orang yang awam hukum dia tidak membaca tuh hak dan kewajibannya, udah langsung tanda tangan aja paraf masing-masing halaman, terus kemudian dia tanda tangan. Nah, klausul hak dan kewajiban ini mesti diperhatikan benar-benar. Kemudian ketentuan mengenai pembayaran dan metode atau cara pembayaran. Ketika di dalam perjanjian itu Bapak Ibu menyaratkan bahwasanya pembayaran adalah transfer ke rekening A, ya, itu disepakati. Kemudian di perjalanan ini katakanlah Bapak Ibu yang mempunyai piutang ya, yang berhutang katakanlah, yang mempunyai piutang. Kemudian suatu ketika orang yang berhutang mentransfer ke rekening selain yang diperjanjikan, maka itu dalam hukum ya tidak termasuk ke dalam pembagian pembayaran itu. Kecuali kemudian ada orang yang berpiutang yang mengakui ya sudah masuk pembayaran ke saya ke rekening yang berbeda dan saya mengakuinya, dan itu mesti ada surat pernyataan bahwasanya sudah dilakukan pembayaran. Oleh karena itu harus teliti benar-benar kira-kira nanti seperti apa metode pembayarannya. Kalau misalkan dilakukan dengan cara transfer, apakah hanya ditransfer ke satu rekening saja atau bisa cash seperti itu, tunai, atau seperti apa? Karena ketika di dalam perjanjian cuma satu cara, metodenya dengan cara transfer, kemudian transfernya hanya ke rekening A seperti itu, tidak ada pilihan lain atau tidak ada ayat-ayat lain mengenai kalau suatu saat rekening A itu terblokir atau ada masalah gitu, maka amat sangat mungkin pembayaran itu tidak diakui oleh orang yang menerima pembayaran. Oke, baik. Kemudian jangka waktu berlakunya kontrak dan cara pengakhirannya. Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah perjanjian, pasal jangka waktu berlakunya kontrak dan cara pengakhirannya itu ada beberapa orang yang sengaja menghilangkannya, ada juga yang tetap taat masukin gitu. Tapi Bapak Ibu perlu hati-hati ketika misalkan ada seseorang yang
mengajak Bapak Ibu untuk berinvestasi. Seperti ini. Pak, ayo investasi sama saya. Dengan uang 50 juta, kita akan membuat sebuah restoran. Nah, restoran atau kafe lah yang kecil ya. Nah, 50 juta itu nanti gambaran kelayakan usahanya akan untung setiap bulan sekitar berapa? Katakanlah 5 juta gitu ya. 5 juta dan nanti akan dibagi 60 buat pengelola, 40 buat investor gitu. Nah, kemudian si pemilik orang yang ngajak kerja sama ini begini bilang, ini kita sampai selama-lamanya begitu dia bilang, sampai selama-lamanya perjanjian ini. Maaf, sampai selama-lamanya, tidak ada pengakhirannya tuh, cara pengakhirannya. Maka selamanya perjanjian itu akan menjadi perdata gitu. Kalau misalkan pihak yang mengajak investasi itu ternyata memang punya itikat baik untuk menipu begitu, ya agak susah jadinya untuk dilakukan laporan gitu, adanya penipuan gitu dengan bujuk rayu di awalnya. Karena kan biasanya orang investasi itu dikasih janji-janji manis tuh dari seorang pengelolanya. Giliran misalkan saya nih, ini fakta, saya ingin membuat usaha tapi tidak pakai janji manis, kita pakai fakta aja gitu. Jarang ya orang yang pengen investasi jadi nggak mau tuh, padahal kita nggak niat nipu, tapi kebanyakan yang berjanji manis di awal itu pada berniat nipu, ya investor kemudian memberikan investasinya, menggelontorkan uangnya. Kalau saya memang tidak bisa manis-manis di depan sih. Oke, baik. Lanjut, ada pernyataan dan jaminan para hak. Ini penting juga. Jadi si para pihak ini menjamin bahwasanya apa yang dia lakukan A, B, C, menjamin bahwasanya tidak akan menyebarluaskan apa yang ada di dalam kontrak kerjasama ini. Misalkan nanti ada rahasia-rahasia perusahaan seperti itu. Kemudian ada klausul tentang ganti rugi. Bagaimana dengan ganti rugi? Gitu kan. Terus kemudian ada klausul tentang karena kita di Indonesia pasti akan bersentuhan dengan pajak. Seperti misalkan tadi mengelola tempat makan. Mengelola tempat makan itu kita harus jelas tuh mengenai klausul perpajakannya seperti apa. Apakah pajak itu kemudian akan menjadi tanggungan pihak pertama atau pihak kedua seperti itu. Jadi pihak kedua menerima bagi hasil itu net gitu, sudah dipotong pajak atau belum. Nah, kemudian mengenai pelanggaran dan sanksi. Nah, pasal ini juga harus dijelaskan. Ketika ada pelanggaran, kira-kira yang dilanggar apa, kemudian sanksinya apa, supaya bisa dijalankan. Supaya ketika misalkan ada perbuatan melawan hukum atau wan prestasi nanti jelas pelanggarannya seperti apa, lalu sanksinya seperti apa. Oke, kemudian keadaan kahar atau force major. Nah, keadaan kahar atau force major ini seringkali saya lihat beberapa kontrak atau surat perjanjian force majornya ini dibuat serupa atau copy paste lah, copy dari perjanjian di Google gitu kan langsung dipindahin, karena padahal belum tentu sesuatu yang force major ini bisa disepakati gitu kan. Kayak misalkan begini, ada seseorang yang ingin investasi tentang penanaman modal untuk breeding atau pengembangan domba gitu kan.
untuk pengembangbiakan atau penggemukan domba. Kemudian force majornya ya itulah sengaja dibuat seperti itu, misalnya ada kebanjiran, ada apa gitu kan. Padahal yang kebanjiran itu dengan beberapa alasan bisa aja kita, oh kebanjirannya nggak usah ya, kita nggak usah masukin seperti itu. kayak kayak misalkan yang tadi saya bilang kambing itu ya. Biasanya orang kalau ada nih orang yang mau niat nipu, dia untuk penggemukan kambing, kemudian force majornya seperti biasa lah, ada kebanjiran, gempa bumi, huru hara segala macam. Tapi dia membuat kandang kambingnya itu tidak jauh dari das gitu, daerah aliran sungai, tidak jauh, dan bisa sangat mungkin ketika orang itu tidak memiliki etiket baik, pada suatu ketika dia akan merobohkan kandang-kandang kambing itu, seolah-olah hanyut ke bawah air di sungai. Sebelumnya kambingnya sudah diungsikan atau sudah dijual ke pihak lain seperti itu. Dan itu sangat memungkinkan. Ketika itu terjadi, maka si investor ya karena force major ya nggak bisa minta ganti rugi. Terus mengenai kerahasiaan, nanti dijelaskan apa saja rahasianya dan bagaimana apa namanya sikap terhadap kerahasiaan dalam kerjasama itu. Kemudian ada masalah kalau ada perselisihan, kira-kira perselisihan itu akan diselesaikan melalui jalur apa? Kekeluargaankah atau tetap akhirnya akan masuk ke jalur hukum? Nah, kalau misalkan ke jalur hukum harus dijelaskan yurisdiksi atau wilayah hukum yang akan dipilih itu di mana. Misalkan satu orang Jakarta, satu orang Sumatera. Ketika dia MOU, yang disepakati wilayah hukumnya pengadilan negeri di salah satu provinsi di Sumatera Barat katakanlah. Ya maka nanti kalau misalkan berperkara ya harus ke Sumatera Barat. Gitu. Ketika investornya orang Jakarta yang dirugikan, maka ketika dia harus melakukan gugatan ke Sumatera Barat, maka dia akan semakin rugi karena yaitu apa namanya biaya waktu dari Jakarta ke Sumatera Barat. Makanya harus jeli si kita yang membuat perjanjian. Ada klausul-klausul yang harus kita lihat. Kemudian penutup dan setelah penutup ada lampiran kontrak atau perjanjian. Lampiran ini harus menjadi satu bagian yang utuh kemudian dan harus ditaati juga kalau misalkan pakai lampiran seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi di jam 6. Kalau misalkan ada pertanyaan dulu boleh disampaikan. Ya, Bunda Darmi. Apakah ada yang ingin bertanya? Mangga Bapak Ibu jamaah MKI kalau ada yang bertanyakan. Lanjut dulu mungkin Kang Advokat, belum ada yang mau bertanya. Oke. Adminnya siapa ya? Bunda Dani, saya pengen share. Ke Mas Nandar, Cok. Share Saya ini. boleh jadi host? Saya soalnya nggak pakai laptop, pakai HP. Oh gitu ya. Oke baik. Bisa itu langsung share screen aja. Ya oh udah. Oke coba. Oh ini kok nggak bisa ya? Host disable participant screen sharing. Oke.
Oh, sorry. Oke, saya lanjut dulu deh. Tadinya saya mau share ini, cuma saya masuk pakai akun yang berbeda, jadi saya nggak bisa nih. Boleh namanya apa Saya Kang follow, biar saya saya follow yang atas tuh, yang nggak ada gambarnya. eh, Oke, makasih. Baik, saya coba cari. Hmm, hmm, hmm. Bentar ya. Oke, belum ini ya, belum masuk. Baik, Bapak Ibu sekalian, di layar saya sudah, tapi di layar Bapak Ibu belum masuk. Kita tadinya akan coba membahas apa namanya, salah satu contoh mengenai eh, soal perjanjian klausulnya. Ini masih belum bisa ya? tampilannya udah screen tapi masih muter itu Kang. Iya. Oke. Padahal. Oke, baik. Eh, Bapak Ibu sekalian, sambil ini ada yang pernah eh, bermasalah dengan perjanjian? Oh, ini masih muter-muter aja nih. Alhamdulillah. Waduh, tidak bisa ini. Saya stop dulu deh. Oke, saya coba Boleh nanya lagi. Ustadz Saiful? Ya, Ustadz, maaf off-cam ya, ini lagi bersama ini soalnya rame-rame dengan keluarga. Soal tadi perjanjian, eh, kalau perjanjian misalkan dari awal itu modelnya bagi hasil, tapi ditentukan persentasenya itu termasuk bagian yang tidak disyariatkan ya. oke. Ini kita coba masuk ke ini berarti ya, hukum hukum Islam ya. Selama ini ada pertanyaan, gimana kalau kita bagi hasil, tapi bagi hasil sudah ditetapkan gitu ya. Kalau kerjasama kita bagi hasilnya adalah persentase, nah itu bukan bukan itu diperbolehkan lah, kecuali begini, persentase ya, kecuali begini. Bagi hasilnya adalah setiap bulan si investor mendapatkan uang 1 juta gitu, 1 juta rupiah. Padahal belum tentu tuh, kalau kerjasama belum tentu apa namanya, ada untung 1 juta misalkan. Kalau misalkan tiba-tiba untungnya cuma 1.100.000, masa pengelola mendapatkan atau salah satu pihak mendapatkan 100.000, satu pihak mendapatkan 1 juta, kan itu zolim. Mestinya begini,
kalau perjanjian itu atau kerjasama itu kan ada persentase yang disepakati. Kayak misalkan pengelola misalkan mendapatkan 60%. Kenapa 60%? Karena 10%-nya mungkin untuk operasional, untuk bayar pajak, untuk hal-hal lain seperti itu. Dan ketika disepakati, maka itu antarodin gitu kan, itu menjadi ridho masing-masing pihak. Gitu. Dan itu sudah disyariahkan. Tapi bukan ngomongin masalah jumlah besaran uangnya seperti itu. Begitu. Kalau bisa dihindari mengenai jumlahnya. Oke, baik. Ini Bapak Ibu sekalian, saya ini ya coba share MOU tentang YouTube waktu itu. Pengelolaan konten YouTube Zaki Mirza dengan PT BDI, Bisnis Dinamika Ide. Oke, nah ini yang tadi saya bilang, ini judulnya. Oke, nah yang kedua ini pendahuluan, kapan ditandatangani, perjanjiannya perjanjian apa gitu kan. Nah ini pihak pertamanya dia adalah ini gitu namanya Angela, harus ada ini ya, nomor KTP atau NIK, nomor induk kependudukan, supaya tidak error in persona, salah orang. Kemudian kalau dia PT, dia sebagai apa? Direktur Utama PT Bisnis Dinamika Ide. Jangan sampai kemudian ketika kita kerjasama dengan PT, kita tanda tangan kerjasamanya itu bukan sama direktur utamanya, tapi dengan katakanlah dengan manajer atau dengan produser, ya tidak bisa bawa-bawa PT kayak gitu. Kayak misalkan gini, saya waktu di TV gitu, di TV mau kerjasama dengan sebuah tempat wisata untuk melakukan liputan. Nah, yang tanda tangan di situ saya sebagai produser, maka saya bertanggung jawab sebagaimana perjanjian yang saya buat, bukan kemudian direktur utamanya televisi itu yang bertanggung jawab. Saya katakanlah memang saya diberikan kewenangan, silahkan buat liputan dan nanti tayangkan seperti itu. Nah, saya bertanggung jawab untuk menayangkan itu. Tapi ketika misalkan saya tidak bisa menayangkan itu, ya tanggung jawab saya. Dan orang itu tidak akan bisa ngejar direktur utama. Nah, kalau bisa dengan PT itu harus dengan direktur utamanya. Kemudian pihak kedua, ya Mas Zaki Mirza. Nah, ini yang tadi saya bilang adalah pendahuluan. Ini harus didetailkan sedetil-detilnya. Siapa sih pihak pertama, siapa pihak kedua, terus maksudnya apa ngadain perjanjian kerjasama ini, dengan cara-cara seperti apa, dan dia punya kewenangan atau tidak gitu. Nah ini pasal 1 produksi dan pengelolaan konten digitalnya, terus ada ruang lingkup, ini pasal tambahan tadi ya, supaya jadi kita dari yang tadi saya katakan itu masih bisa nambahin pasal-pasal yang dimungkinkan, yang diperlukan. Jadi yang namanya perjanjian itu khas sebenarnya. Setiap masalah atau setiap perjanjian kerja sama atau perjanjian apapun itu mempunyai karakteristik perjanjian tersendiri. Jadi kalau biasanya ada permasalahan orang-orang yang sering banget bikin perjanjian copy paste dari Google gitu. Dia nggak tahu ini maksudnya perjanjian tentang apa, tapi dia copy paste aja. Dia seingat-ingat dia gitu. Nah ini ruang lingkupnya, kemudian pasal 2 katakanlah teritorial dan jangka waktu. Jangka waktunya sampai kapan perjanjian ini. Bahasa-bahasa tadi bisa diubah sedikit, yang penting istilahnya sama. Nah, saya sering kali begini, bikin pasal hak dan kewajiban itu sendiri-sendiri. Hak dan kewajiban pihak pertama tuh apa? Jadi enggak saya gabung, misalkan pasal 4 hak dan kewajiban, begitu aja. Jadi, supaya tidak rancu, saya pisahkan.
Jadi ada hak kewajiban pihak pertama, ada hak dan kewajiban pihak kedua gitu. Kemudian tentang yang tadi pembagian pendapatan gitu kan. Pembagian pendapatan ini saya tambahkan di sini ya. Kalau ini karena YouTube. Jadi kalau selisihnya sudah 20 juta atau lebih baru beban produksinya di maka para pihak menyepakati untuk membayar biaya produksi bulanan terlebih dahulu gitu. Kan ada biaya produksi juga tuh. Tapi kalau enggak ya berarti seperti apa kayak gitu. Itu di ini aja disepakati bersama. Ini kita pakai persentase ya. Baik. Ini jaminan yang tadi. Kemudian keadaan memaksa itu force majeure. Terus pengakhiran perjanjiannya itu seperti apa? Hukum yang berlaku ya yang tadi yurisdiksinya. Saya ambil Pengadilan Negeri Depok karena Ustaz Zaki ada di Depok, walaupun PT BDI ada di Jaksel, saya lebih memilih di Depok karena saya lebih dekat juga. saya tinggal di Depok, jadi saya milih di Depok dan BDI-nya waktu itu sepakat gitu, oke gitu kan. Baik, ini sengaja saya cepatin karena ini draft perjanjian ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyain lagi? Mangga, jamaah Majlis Keluarga Indonesia, masih ada pertanyaan? Bunda lagi di luar, Bunda? Saya lagi di dapur. Oh, mantap. Maaf, Pak, sambil masak. Saya sebelum ngisi juga ini nih, masak gula merah sama jahe. Zanjabil. Kebetulan nanti ada kumpul keluarga besar, jadi sambil masak di dapur, Kang Sokat. Masya Allah, Masya Allah. Di sini ada, di MK ini ada yang memiliki usaha atau karyawan-karyawan atau apa gitu? Kayaknya ada deh. Nah, itu harus diperhatikan nanti perjanjiannya sama karyawannya seperti apa. Apakah itu memang bagi hasil kerjasama atau seperti apa gitu. Supaya di kemudian hari tidak menjadi korban undang-undang cipta kerja juga. Karena ada salah satu pasal yang mau apa aja ya kamu harus memberikan pesangon ke karyawan kamu seperti itu. Tidak perlu PT, tidak perlu CV. Orang yang usahanya usaha kecil juga harus memberikan pesangon. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang ini ya mau ditanyakan ini. Boleh nanya Ustaz, tambahannya. Ustaz Kholis ya? Kalau dalam bentuk sebuah yayasan sosial gitu ya, dia punya beberapa katakanlah usaha gitu ya. Tadi kan konteksnya PT ya. Ini kan banyak sekali yayasan sosial yang kemudian membuat istilahnya untuk menggerakkan roda sosialnya, roda kegiatan aktivitasnya gitu ya. Itukah apakah memang sebaiknya juga ada satu model perjanjian yang tertulis gitu, Ustaz? Sosialnya seperti apa nih maksudnya? Ya Yayasan. macam-macam, misalkan yayasan untuk anak-anak cacat misalkan ya, kemudian dia punya usaha misalkan jual kursi roda misalkan atau apalah ya. Ini hanya sebuah contoh gitu ya. Atau misalkan banyak juga kan yayasan yang dia simple sih, kalau saya misalkan ada rumah Quran yang dia santri-santrinya membuat produk gitu ya. Keripik salah satunya ya. Kemudian dia ngejual gitu kan ke
ya salah satu keuntungannya untuk menggerakkan rumah tahfidz itu gitu salah satunya ya. Nah, Ya, ini hampir rata-rata saya lihat ya memang karena dianggapnya sudah biasa, tidak ada sebuah modal perjanjian, jadi hanya lisan gitu ya. Ini edukasinya gimana baiknya gitu? Ustadz Kholis, terima kasih. Studi kasusnya ya. Jadi begini, eh, literasi hukum itu penting karena kita manusia akan bersinggungan dengan hal-hal hukum. Setelah kita menginjak umur tertentu yang dalam undang-undang dikatakan cakap hukum, maka kita punya potensi untuk menjadi seseorang tersangka, terdakwa, terpidana, dan bisa kena hukum kurungan seperti itu, penjara. Nah, seperti begini, perjanjian tadi, misalkan ada sebuah rumah Quran. Rumah Quran kita pastikan itu notabene adalah sebuah gerakan, sebuah kegiatan sosial ya, insya Allah kegiatan sosial. Kemudian dalam rumah Quran itu ada santri yang diberikan modal, kemudian untuk membuat keripik dan kemudian bisa dijual ke pihak lain, yang mana keuntungannya akan digunakan untuk menggerakkan kegiatan rumah Quran tersebut. Begitu ya Ustadz Kholis, studi kasusnya. Iya betul, Ustaz. Nah, menurut hemat saya perjanjian amat diperlukan di apa namanya, di tempat apapun, di kegiatan apapun, meskipun itu kegiatannya sosial dan tanpa mengharapkan keuntungan sekalipun. Karena apa? Karena orang yang melakukan kegiatan tersebut pasti kan orang-orang cakap hukum, atau katakanlah orang santri Qurannya belum cakap hukum, tapi orang yang bertanggung jawab di dalam rumah Quran itu kan sudah cakap hukum, maka dia akan bertanggung jawab pada santri-santri Qurannya seperti itu. Nah begini, suatu ketika kalau misalkan ada kejadian keripik yang dijual itu adalah membuat atau expired atau apa gitu kan, dan kemudian merugikan orang lain, maka siapa yang akan tanggung jawab seperti itu. Nah nanti khawatirnya ketika di dalam rumah Quran tadi ada gurunya, nah gurunya pasti sudah cakap hukum, gurunya misalkan 5, dan mereka semuanya akan lepas tanggung jawab, jadinya akan melemparkan ke siapa, ke pemilik atau penanggung jawab teratas rumah Qurannya. Padahal yang punya rumah Quran dia tidak tahu menahu tentang keripik, bisnis keripik itu tadi. Nah itulah kemudian yang harus disampaikan, harus ditulis. Kalau misalkan mau bikin usaha, usahanya seperti apa? Ayo nanti yang tanggung jawab usahanya siapa, kan begitu. Terus haknya seperti apa? Kalau misalkan haknya, ketika ada hak pasti kan ada kewajiban gitu. Kewajibannya apa ya? Membuat keripik, nanti memasarkan. Haknya apa? Nanti orang yang membuat dan memasarkan berhak untuk mendapatkan keuntungan yang akan dipakai begitu kan. Itu kan harus ditulis. Itu kan SOP, standar operating prosedurnya yang mesti kita lihat. Kalau umat gitu, umat Islam sudah tertib prosedur, tertib hukum, kita nanti setelah keluar dari wilayah pengkajian, keluar dari ranah pendidikan, dan kita akan keluar kemudian bertemu dengan orang-orang bisnis. Nah, kita nggak gagap gitu. Oh ada perjanjian ini, oh ada hal-hal yang harus kita lakukan seperti ini gitu. Orang-orang nggak gagap. Nah itulah santri-santri orang-orang yang ada di rumah Quran atau di yayasan semuanya harus mengerti tentang hukum, setidaknya tidak awam-awam betul gitu, supaya suatu saat tidak menjadi korban ataupun tidak menjadi menjadi hal yang di kemudian hari membuat dirinya menyesal seperti itu. Begitu Ustadz Kholis, mudah-mudahan bisa
terjawab. Tapi mudah-mudahan jawab puas, biar kita bisa ketemu nih. Lama nih, pengen ketemu nggak jadi-jadi sama Ustaz Khalis. Padahal Iya tetangga. betul Ustaz. Pempeknya mana pempeknya nih? Ayolah, datang ke rumah. Siap. Sombong banget saya ya, nyuruh datang ke rumah ya. Ya Ustaz, Dahsyat. insya Allah Ustaz. Ini ada Sama-sama yang Ustaz. tanya di chat ya, saya bacain. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, apakah untuk pembuatan surat perjanjian wajib melalui advokat? Terima kasih. Jadi advokat itu sejatinya bukan orang yang membuat perjanjian, bukan. Tapi advokat itu orang hukum. Dia diberikan keilmuan, diberikan ya kenapa saya bilang diberikan keilmuan karena kita mempelajari itu gitu, tentang legal drafting. Gimana caranya membuat perjanjian. Jadi jawaban saya ya nggak wajib melalui advokat. Tapi siapapun nih di yayasan misalkan atau di rumah, dia mengerti tentang perjanjian, ya monggo buat aja. Tapi yang saya bilang tadi, klausul-klausul yang penting tadi itu harus dilihat benar-benar. Jangan sampai kita sekedar copy paste, kemudian malah itu menjerumuskan kita sendiri ke dalam hal-hal yang kita tidak inginkan di kemudian hari gitu. Bu Nahdah Ayatillah. Jadi nggak wajib ya melalui advokat, nggak wajib juga melalui saya. Jadi lewat siapa aja yang mengerti, misalkan mahasiswa hukum kah, atau tetangga yang mengerti, seperti itu. Ya gitu, Bu Nahdah. Kalau untuk pasal-pasal, bagaimana Pak untuk penentuan pasalnya? Ini sangat banyak ya sebenarnya di googling banyak banget. Cuma memang kalau emang mau membuat perjanjian, suatu perjanjian kerjasama, kontrak tertentu itu harus benar-benar mengerti dulu. Jangan sampai kita harus melihat ke diri kita nih. Kalau kiranya kita akan melakukan kerjasama dengan seseorang, cuman kita berkaca, aduh saya sepertinya tidak mampu untuk membuat sendiri gitu. Karena apa? Kita memahami ke depan bakal ada efek tertentu yang akan kita tanggung terhadap kerjasama ini, gitu kan? Maka baiknya memang dia konsultasi dengan seseorang yang lebih paham tentang perjanjian, tentang kerangka perjanjian, klausul-klausul apa yang penting dalam perjanjian, dan kalau di pihak investor seperti apa nanti supaya uangnya tidak menguap begitu saja. Jadi pasal-pasal tadi bisa dilihatlah di googling. Tadi sempat saya share secara cepat ya karena itu perjanjian seseorang. Saya tidak bisa bagikan juga, tapi insya Allah banyaklah di Google. Tapi kembali lagi, kalau memang dirasa tidak yakin ya harus bertanya. Bukan wajib ya, harus bertanya itu kepada seseorang yang dianggap lebih paham. Tapi kemudian untuk melakukan perjanjiannya, ya monggo. Kalau mau sendiri tanpa jasa advokat atau tanpa jasa notaris atau tanpa jasa yang lain, monggo nggak apa-apa sendiri. Kalau misalkan sudah dirasa itu sudah sempurna perjanjiannya. Seperti itu, Bu Nahdah. Ya, yang lain sama-sama. Terima kasih. Ini ada pertanyaan yang lain? Ustadz Kholis, belum ada pertanyaan di itu, Ustadz Kholis, di dunia maya? Apa Ustaz? Di dunia maya belum ada pertanyaan-pertanyaan untuk kita bahas di website? Iya ya, nanti lagi disiapin Ustaz, insya Allah. Nanti masukin ke website lagi. Ya, siap. Atau pertanyaan-pertanyaan umum, kalau misalnya ini nanti juga saya bisa sampaikan sih. Siap, syukur Ustaz. Dokter Vicky, syarat sah perjanjian apa saja, Kang? Secara garis besarnya. Tadi saya sampaikan bahwa dalam
perjanjian, bukan tadi, malah syarat sah itu yang kemarin Dokter Vicky. Jadi ada dalam KUHP itu syarat sahnya itu di 1320 KUHP Perdata itu yang pertama ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Ya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu melakukan perjanjian, tanda tangan itu udah sepakat berarti itu. Hati-hati, makanya harus dibaca dulu setiap perjanjian ya. Yang kedua, ada kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, yang melakukan perjanjian para pihaknya itu harus sudah memiliki KTP. Itulah, memiliki KTP itu kan di Indonesia sebagai tanda orang itu cakap hukum. Atau kemudian diatur dalam undang-undang lah, kita ngikutin undang-undang. Misalkan laki-laki berapa tahun gitu. KTP 17 ya. Ini masih debatable sih, apakah 17 kemudian yang memiliki KTP sudah cakap hukum atau belum. Kemudian yang ketiga, adanya objek perjanjian. Jadi perjanjian itu harus ada objeknya. Dia perjanjiannya tentang apa nih? Yang keempat, perjanjiannya itu kausannya halal. Yang tadi saya katakan. Jadi cukup 4 aja itu Dokter Vicky. Cukup 4, yaitu sudah sah perjanjiannya. Ya, seperti itu Dokter Vicky. Ada lagi yang lain? Oke, Bu Teti. Oke. Saya, Kang, mau tanya, ini saya pernah japri. Tapi apakah ini ada kaitannya? Ini tentang perceraian, Kang. Jadi misalkan suami istri bercerai, mereka punya anak usia di bawah 2 tahun. Syarat apa biar hak asuh jatuh ke tangan ayahnya? Karena di bawah 2 tahun biasanya jatuhnya ke ibu ya, Kang Advokat ya? Di bawah data. Iya, ini ada yang titip tanya ke saya. Oh, titipan ya? Iya, Gak apa-apa. titipan betul. Murid saya. Banyak seperti itu. Walaupun itu bukan perjanjian ya, tapi nggak apa-apa. Ini jalan nggak? Hah? Jadi walaupun itu bukan permasalahan perjanjian, tapi nggak apa-apa, kita bahas dulu selama belum ada pertanyaan perjanjian. Jadi begini, seorang bapak bisa saja mendapatkan hak asuh anak, meskipun anak itu di bawah umur 2 tahun. Gimana caranya? Caranya ya gini, si bapak itu harus bisa membuktikan bahwasanya ibunya si anak ini tidak cocok atau tidak berhak, tidak cocok menjadi pengasuh anaknya. Kenapa tidak cocok? Karena misalkan perilakunya yang tidak baik, si ibu itu sering minum khamar, mabukan, gitu. Kemudian sering berjudi, pokoknya segala macam perlakuan yang tidak baik itu harus disampaikan sebagai bukti, sebagai dalil bahwasanya orang yang paling tepat untuk mengasuh anaknya yang masih balita itu adalah seorang bapak. Dan dia harus membuktikan juga bahwasanya dia sanggup untuk mengasuh. Bagaimana sanggupnya? Dia pertama secara pribadi tidak pernah mabuk. Pokoknya secara kepribadian dia baik-baik saja gitu kan. Terus di sekitar dia ada orang-orang yang bisa membantu dia untuk mengasuh anak. Dia tidak tinggal sendiri, karena ketika dia bekerja dia bisa meminta bantuan kepada ibunya atau neneknya seperti itu, atau adiknya, siapapun itu yang untuk mengasuh. Dan orang-orang yang diminta mengasuh adalah orang-orang yang saudaranya juga, yang kemudian sayang begitu. Itu bisa aja, tergantung alasannya ya. Tapi kalau tidak ada alasan yang cukup, anak-anak 2 tahun ke bawah pasti menjadi hak asuhnya ke ibunya, karena masih dalam susuan seperti itu.
Dia harus ada bukti otentik ya, Kang. Ya iyalah, ya iyalah. Kalau nggak ada mah nanti ya hakim mau gimana mau Ya. kasih Oke. apa namanya keputusan. Ya, makasih, Kang. Sama-sama Bunda Darmi. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada waktu 1 menit lagi tuh. Masih ada waktu 1 menit lagi. Pokoknya intinya gini, kalau perjanjian, Bapak Ibu di sini mungkin ada yang pernah membeli rumah, baik itu perumahan syariah ataupun yang dicicil ke developer atau ke bank syariah ataupun lainnya, itu harus dilihat betul-betul perjanjian. Kalau kita mau tanda tangan perjanjian itu, kita berhak untuk mempelajarinya dulu, gitu. Berhak mempelajarinya dulu. Kalaupun tidak boleh dibawa pulang, ya kita di situ, tapi kita nggak dikasih apa namanya batas untuk mempelajarinya. Misalkan dari pagi kita boleh sampai siang, sampai sore, terserah itu. Harusnya seperti itu. Kalau kita datang misalkan sore atau sengaja di salah satu perumahan, misalkan salah satu perumahan, Bu, untuk tanda tangan perjanjian PPJB, perjanjian pengikatan jual beli misalkan, atau perjanjian untuk apa namanya minat beli gitu misalkan, itu sore ya gitu, jam 4 misalkan, atau setengah 5 gitu. Tiba-tiba saya baca dulu ya, cepet ya Bu ya, soalnya saya jam 5 mau tutup kita kantornya gitu. Nah kalau misalkan ada kejadian seperti itu Bu, jangan terpengaruh. Bapak Ibu semua jangan terpengaruh. Langsung saja apa namanya baca. Tapi kalau misalkan belum selesai, Pak saya belum selesai, bolehkah saya bawa pulang perjanjian ini? Kalau nggak boleh ya udah kita reschedule aja untuk perjanjian supaya kalau saya minta pagi-pagi supaya saya bisa mempelajari dulu seperti itu. Seperti itu Bu. Ada raise hand tuh Ibu Dia, Kang. Ya, monggo Bu Dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mau tanya, kalau misalnya gini ada apa kita jual rumah itu harganya tuh 800 juta misalnya, 800 juta. Terus apa itu seorang bapak gitu ya, bapak seorang bapak, nah sebut saja namanya X itu. Kenapa? Dia sudah setuju, ya dia kita kan ada jual tukar guling jual rumah tukeran dengan tetangga saya gitu. Tetangga saya harga rumah saya itu 750 800 gitu ya. Terus punya dia 750. Artinya kan dia harus bayar 50 lagi gitu ya. Nah, udah 50 lah. Nah, itu sudah setuju tapi kan anak-anaknya setujunya 750 padahal harganya itu 800. Terus kata si bapaknya tuh gini, udah apa biarin aja yang 50, nanti 50 apa itunya urusannya dengan saya katanya gitu. Kan udah ada kita udah ke notaris ya, udah surat-suratnya segala macam udah beresnya. Nah, setelah tapi memang yang perjanji yang 50 juta itu dia nggak usah dikasih tahu anak-anaknya gitu, takutnya dan itu urusan dengan saya gitu, karena dia sebetulnya setuju dengan harga rumah itu gitu. Tapi anaknya nggak setuju mungkin ya, jadi dia urusan sama saya, nanti saya yang bayar urusan saya. Setelah surat-surat itu beres ya, ada surat jual beli dan segala macam. Bapak itu tuh tidak pernah ya pokoknya abai. Nah itu gimana kita mau menagihnya ya?
Karena memang tidak ada perjanjian perjanjian di atas kertas hitam putihnya, tidak ada, hanya dengan omongan saja gitu. Kita percaya karena dia seorang ulama, tokoh terkenal gitu. Tokoh terkenal, seorang ya ulama, malah dia sekarang itu nyalek gitu. Dan orang taunya bahwa dia memang orang yang ya tokoh yang terkenal, kiai haji gitu. Nah, gimana caranya kita ini ya? Karena seperti tidak ada ini, kita kan percaya saja kan dengan omongannya gitu. Iya. Karena jadi tidak ada di atas, tidak ada hitam di atas putihnya. Nah, itu gimana ya? Apakah bisa di ini gitu? Ya seperti lupa aja gitu. Iya. Oke, baik, sebentar. Saya mau sampaikan ini sebentar. Saya mau share. Oke, saya akan share lagi ya, sebentar. Ibu Diah ya? Ya. Ibu Diah. Jadi begini Bu Diah. Saya sambil share surat ya, sebuah surat. Ya. Nah, ini saya buat surat pernyataan utang ke klien saya yang dia tidak memiliki bukti apapun bahwasanya dia sebenarnya punya hak, punya piutang ke orang. Ada orang yang janji membayar sekian gitu, tapi buktinya mana? Nggak ada gitu. Oh ya sudah, waktu itu dikuasakan ke saya saya buatlah surat pernyataan utang seperti ini nih. Surat pernyataan utang, saya bertanda tangan di bawah ini, namanya siapa, nicknya berapa, alamatnya di mana, dia kerjaannya sebagai apa, umurnya berapa gitu kan. Menyatakan bahwa saya memang bukan meminjam, berarti di situ ya, bahwa saya mengakui memiliki utang sebesar 50 juta rupiah sebagai kekurangan pembelian rumah ini gitu misalkan. Gitu ya. Terus bawahnya banyak segala macam. Banyak lah itu nanti. Pokoknya intinya surat pernyataan pengakuan utang. Ini kita kejar supaya menjadi salah satu bukti. Kalau belum ada ini ya susah Bu. Gitu. Ya kita menagih seseorang yang berucap itu, ya yang nagih bukan kita udah. Karena yang nagih ya yang di atas lah. Karena ucapan gitu, siapa yang bisa megang tuh ucapan, karena tidak terekam dengan baik gitu kan, namanya juga ucapan. Jadi Bapak Ibu semuanya, inilah kenapa kemudian kita umat Islam seringkali abai sama yang namanya faktubuh, maka tuliskanlah, ya kan? Padahal kalau misalkan dia tadi kiai, dia kan harusnya tahu dong Bu, yang Ya, Al-Baqarah ayat 282 tadi yang kemarin juga saya sampaikan itu. Ya, justru kami itu tidak nggak enak karena kita sudah percaya dan dia tokoh besar lah, kiai namanya, udah sering ceramah kemana-mana gitu gimana. Pokoknya di depan orang tuh sangat inilah terhormat gitulah, sangat terhormat. Nah, Dan kata mungkin kalau Allah saya katakan mungkin pada tahu gitu orangnya. Nah, kita karena kita sebagai rasa hormat kepada dia dan tahu jabatannya bagaimana, nggak enak gitu. Saya udah ingatkan suami saya, udah aja buat gini gitu. Suami saya katanya, kan dia kan bukan orang bodoh, malah nggak enak katanya. Dia kan bukan orang biasa, itu tanggung jawab dia aja sama Allah katanya gitu. Nah, gimana? Nah, kalau ketemu tuh hari-hari gitu, hari aja seperti ya. Semakin besar seseorang, semakin besar jabatan seseorang, semakin tinggi keilmuan seseorang, sangat mungkin dia digoda oleh setan juga yang pangkatnya semakin tinggi seperti itu kan. Nah, kewajiban seseorang yang punya piutang itu adalah menagih, kewajiban.
Menagihnya apa? Mengingatkan. Kan kita disuruh tawasau bil haq. Nah, itu apa? Saling memberi wasiat, menasehati yang benar. Yang benar apa? Ya itu tadi. Kiai, maaf, dulu Kiai punya utang sama saya masih 50 juta ya gitu. Nah, siapa tahu Bu, siapa tahu nih, saking banyaknya dia berceramah, saking banyaknya dia jalan ke sono kemari, dia lupa tuh, dibikin lupa, bisa sengaja atau tidak sengaja. Katakanlah kita husnuzon ya Bu ya, dia lupa. Karena apa dia lupanya? Dia dibikin lupa sama katakanlah setan gitu ya, dibikin lupa seperti itu. Maka kewajiban kita ya nagih Bu, harus nagih. Apakah Dapat kita coba buat surat itu gimana? kenapa? Nggak Oh, enak. Nggak ya asal mungkin. ucapan saja, dengan ucapan dia tuh kiai, profesor, dosen lagi, guru besar. Ya Bu, banyak. Jangankan itu, pimpinan aja, ya gitulah ya. Ucapan itu nggak bisa dipegang Bu. Tapi kita husnuzonnya dia dibuat lupa oleh setan lah katakanlah. Ya, ya. Makanya kita kita apa namanya, nyampein kebenarannya lah. Kiai, maaf, ini dulu Kiai masih punya utang loh yang itu gitu. Oh iya iya, misalkan kayak gitu udah enak tuh, terus udah dapet tuh. Nah, ketika ngomong kayak gitu tuh rekam Bu. Setelah itu baru datang lagi, yang ini kita bikin surat pernyataan utang aja deh kalau antum belum ada sekarang gitu Bu. Nah, itulah yang dipegang untuk kemudian hari untuk nagih. Beda halnya ketika misalkan Ibu, udahlah kita ikhlasin aja, ya udah beda itu. Gitu Bu, Bu dia. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Ya karena dia kan emang orang kaya gitu lah. Kalau kita kalau dibebaskan teh, kalau misalnya dia perlu dibantu, memang saya sering kan, saya kan punya teman sekolah orang-orang yang memang anak-anak yang tidak mampu, memang seringkali sudah dibebaskan aja, memang karena memang dia perlu dibantu. Tapi kalau memang kan orang kaya, orang ini rasanya kalau membantu rasanya kurang lebih baik kita berikan uang itu kepada yang membutuhkan gitu. Iya betul. Ya gitu. Saran saya coba disampaikan, Ibu sampaikan, Ibu ingetin lagi, kita husnuzon, si kiai itu dia lupa atau dibikin lupa sama setan gitu kan. Karena itu berat juga tuh. Orang yang ketika dibikin lupa padahal dia punya janji, nanti ya ditagihkan di akhirat. Tapi setelah kita ngingetin dulu Bu, tawasobil haq. Habis itu kan tawasobil sober tuh. Gitu ya. Tapi Ketika kalau kita kita menyampaikan kebenaran, ya udah sabar aja. kalau misalnya kita tidak mengingatkan, dosa kitanya. Iyalah Bu, Ya, dosa kita ya. iya. Nah itulah kenapa kemudian harus ada faktu Bu, maka tuliskanlah. Itu supaya ingat sebenarnya, kalau tulisan kan, Pak ini gimana? Oh ya Allah, saya pernah utang ya. Begitu. Ya Allah Bu, mungkin afwan, kita yang ada di sini nih di kajian pagi hari ini mungkin ya, kita juga di suatu ketika 10 tahun lalu atau berapa tahun lalu kita masih punya hutang baik 5.000, 10.000, 20.000, tapi kita lupa nih. Saking ya Allah, dulu kita akadnya minjem, bagaimana ini? Lupa sih saya, kayak gitu kan. Nah, itu gimana caranya? Kita kan kalau di Al-Quran itu pokoknya atas yang kita lupa kita minta maaf gitu kan di Al-Baqarah terakhir gitu. Nah, karena sangat mungkin kita juga bisa jadi kita lupa utang gorengan, kita lupa ini, aduh beli A, B, C, tapi lupa pas kita mau bayarnya kurang duit nih, nanti saya balik lagi ya, atau kita nggak balik lagi karena ada acara yang lain, kan bisa jadi tuh. Nah, itulah kita minta buat diri kita juga, kita minta ya Allah, kita minta maaf kalau misalkan ada kesalahan yang tidak kita sengaja, yang kecil maupun yang besar. Dan kalau misalkan kita ada di pihak yang piutang, usahakan kita menagihnya supaya orang-orang yang berhutang itu nanti kemudian tidak menjadi apa namanya beban di akhirat juga, kan kita nolongin orang juga, jadi insya Allah berpahala juga ketika kita mengingatkan hutangnya. Seperti itu Bu Dia. Ya, terima kasih. Sama-sama. Nanti bisa konsultasi secara apa namanya
pribadi kalau misalkan kurang ini. Ya, terima Ya, sebenarnya masih ada lagi yang lain, tapi kayaknya udah waktunya ini ya. Udah. siap nanti eh Japri aja, nomornya kan ada di sini. Ya, Ya, terima kasih. Bunda Dani, karena tidak ada yang nanya lagi, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian pertemuan kita kali ini dapat bermanfaat. Saya Saifullah Abu Bakar. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan, ada Kang Sewa angkat tangan. apa tuh Mas Elo? Ya. Ada apa nih Mas Elo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz. Ini apa? Nggak apa-apa lah ya, masukkan di sini di Zoom biar Ya, sekalian boleh. jamaah juga bisa paham. Maksudnya gini, kajian hukum ini kan dalam pandangan hukum positif itu pemaparannya sudah betul ya. Nah, dalam teori dan praktek. Tapi ketika dalam konteks Islam kan ada beberapa yang perlu penyesuaian ya dalam konteks syariat. Seperti tadi misalnya dalam konteks hutang piutang. Nah, mungkin bisa lebih ditekankan kepada jamaah gitu yang bertanya bahwa dalam konteks hutang piutang harus diselesaikan betul. Diingatkan itu betul. Nah, ada tahapan yang harus dijelaskan dalam konteks mengingatkan itu kita punya pahala supaya tidak ada beban di akhirat gitu kan. Nah, baru kemudian masuk ke tahap penyelesaian. Penyelesaiannya ini butuh eh, butuh kelegaan jiwa gitu ya, karena itu juga berdasarkan syariat juga bahwa orang yang membebaskan hutang, nah ini penting nih, orang yang membebaskan hutang itu juga punya pahala yang luar biasa. Jadi Betul. kita tidak hanya sampai kepada menagih, mengingatkan, mau dia kiai, sahabat kita, saudara kita, Ustadz, antum kayaknya punya hutang deh sama anak. Tapi kita juga bisa harus berlapang dada ketika yang kita tanya nggak punya uang gitu kan. Jadi dalam konteks mengingatkan itu juga harus diiringi, diimbangi dengan pengetahuan syariat bahwa ketika kita tanya kita juga harus siap bahwa kita untuk membebaskan hutang dia. Gitu Ustaz. Afwan nih cuma sekedar masukan. Ya, betul betul. Makasih Mas Elo. Itu sebagai penggambaran detail dari apa yang tadi saya sampaikan dari kasusnya Bu Dia, bahwasanya Bu, kita harus ngomong dulu. Kan disuruh juga tuh watawasau bil haq. Itu bisa aja, bisa kita ayat itu bisa kita artikan kita ngomong yang hak itu, yang benar-benar gitu. Setelah itu apa? Watawasau bis sabr. Ya udah, kita sabar apapun kejadiannya seperti itu. Kulil haq walau kana murra, kalau di ininya kan. Berkatalah yang jujur walau akhirnya menyakitkan. Ya menyakitkan itu maksudnya sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi mungkin ya. Kayak misalkan kita mau menagih sesuatu, kita udah ngomong baik-baik, udah ngomong yang benar, tapi kemudian kok tidak sesuai ekspektasi seperti itu. Ya kita harus melakukan itu. Nah, tapi benar juga harus ingat bahwasanya siapa yang membebaskan hutang itu pahalanya besar banget gitu. Begitu, Mas Elo, terima kasih untuk tambahannya. Jazakallah khair. Karena di hadis Ibnu Majah juga ada Rasulullah pernah bersabda, siapa yang menuntut haknya sebaiknya menuntutnya dengan baik, kan begitu ya Mas Elo ya. Baik pada orang yang ingin menunaikannya atau pada orang yang tidak ingin menunaikannya. Itu Rasulullah udah kasih anjuran buat kita, dan ya insya Allah kita yang ada di MKI ini bisa memposisikan diri kita sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam ajaran Islam dan sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Baik, makasih semuanya. Kalau tidak ada yang raise hand lagi, tidak ada bertanya atau tidak ada yang memberikan insight lagi, masukan atau apapun, kita cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Bunda Danmi, monggo ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda Darmi. Tidak ada pertanyaan lagi. Ya, terima kasih Kang Asroka. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah kita selesaikan kajian hari ini. Bisa banyak manfaat. Ya, kita tutup dengan sebelum saya tutup untuk infak atau dapur bagi berpartisipasi masih ada kesempatan sampai hari baru 3 Oktober. Nah, nanti kita di grup. Dukung terus kegiatan kita ini di nomor rekening 99080887. Baiklah, jamaah MKI sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika Astagfirullah wa atubu ilaih. Bila saya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah